Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zahra Putri Fatmawati dari Prodi PGMI 2B NIM 233141048. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu logoterapi dalam bimbingan dan konseling. Logoterapi berasal dari kata logos Yunani yang dapat diartikan sebagai arti dan semangat. Manusia butuh untuk mencari arti kehidupan mereka dengan logoterapi membantu kliennya dalam pencarian makna hidup tersebut. Logoterapi terkadang disebut aliran ketiga dalam terapi psikis. Aliran yang lainnya adalah analisis kejiwaan dan psikologi individual. Mereka berada dalam analisis kejiwaan yang fokus pada tekad kesenangan. Psikologi individual fokus pada tekad kekuatan dan logoterapi fokus pada tekad makna. Kita bebas menentukan karakter kita dan bertanggung jawab juga terhadap apa yang kita buat untuk diri kita sendiri. Ada 3 fungsi manusia secara jelas: hati nurani, refleksi contoh, dan kapasitas untuk membuat diri sendiri sebagai objek secara khusus. Pandangan logoterapi tentang makna kehidupan, bahwa makna hidup adalah dalam setiap keadaan, termasuk dalam penderitaan sekalipun, hidup ini selalu memberi dan mempunyai makna. Dalam batas-batas tertentu, manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi untuk menentukan, memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Dalam konseling, hakikatnya seorang kalian harus mampu memiliki attitude dia atau sikap yang mampu menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, kebenaran, segala bentuk penderitaan. Dalam hal ini yang diubah bukan keadaannya, tetapi sikap yang diambil dalam menghadapi keadaan itu. Harapan adalah keyakinan akan terjadinya hal-hal yang baik dan perubahan yang menguntungkan di kemudian hari. Meskipun harapan belum tentu menjadi kenyataan, namun dapat memberikan sebuah peluang dan solusi serta tujuan baru yang menjanjikan dan dapat menimbulkan semangat. Selanjutnya, tujuan logoterapi. Nah, tujuan logoterapi itu menurut Frank dan Marshall 2011, logoterapi bertujuan agar masalah dalam hidup yang dihadapi klien dia bisa menemukan makna dari penderitaan dan kehidupan serta cinta dengan penemuan itu. Klien akan dapat membantu dirinya sehingga bebas dari masalah tersebut. Tujuan utama logoterapi adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Hal ini diperoleh dengan jelas menyadari dan memahami serta merealisasikan berbagai potensi dan sumber daya spiritual yang dimiliki setiap orang yang sejauh ini mungkin terhambat dan terabaikan. Adapun tujuan dari logoterapi adalah agar setiap pribadi satu, memahami adanya potensi dan sumber daya spiritual yang secara universal ada pada setiap yang terlepas dari ras, keyakinan, dan agama yang dianutnya. Dua, menyadari bahwa sumber-sumber potensi itu sering ditekankan terlambat dan diabaikan bahkan terlupakan. Tiga, memanfaatkan daya-daya tersebut untuk bangkit kembali di penderitaan untuk mampu tengok kokoh menghadapi berbagai kendala dan secara sadar mengembangkan diri untuk meraih kualitas hidup yang bermakna. Selanjutnya adalah langkah-langkah logoterapi. Yang pertama, tahap perkenalan dan pembiasaan raport atau penentuan suasana emosional yang nyaman antara konselor dengan klien. Tahap ini diawali dengan menciptakan suasana nyaman untuk konseling dengan pembinaan raport yang makin lama membuka peluang untuk sebuah eye contact. Inti sebuah eye contact adalah penghargaan kepada manusia, ketulusan, dan pelayanan. Percakapan tahap ini jarang memberikan efek yang sangat nyaman bagi klien. Dua, tahap pengungkapan dan penjajahan masalah. Pada tahap ini, konselor mulai membuka wawancara konseling dengan klien yang cenderung memberikan klien sepuasnya mengungkapkan masalah. Dengan logoterapi, klien sejak awal diarahkan untuk menghadapi masalah itu sebagai kenyataan. Tiga, tahap pembahasan bersama.
Konselor dan klien bersama-sama membahas dan menyamakan persepsi atas masalah yang dihadapi. Tujuannya untuk menemukan arti hidup sekalipun dalam penderitaan. 4. Tahap evaluasi dan penyimpulan mencoba memberikan interpretasi atas informasi yang diperoleh sebagai bahan untuk tahap selanjutnya, yaitu perubahan sikap dan perilaku. Pada tahap ini terjadi modifikasi sikap, orientasi terhadap makna hidup, penemuan dan pemenuhan makna, dan pengurangan simptom. Nah, untuk kesimpulan, pendekatan logoterapi dan konseling bertujuan untuk membangkitkan kemauan untuk bermakna dalam diri klien tersebut yang bersifat khusus dan pribadi pada masing-masing klien. Individual dapat bertahan dalam kondisi yang paling tidak menentukan hanya bila tujuan itu terpenuhi. Namun sebelumnya, seorang konselor sebaiknya mampu mengeksplorasi dinamika proses interpreksis dan menyelidiki hubungan interpersonal klien melalui psikoterapi tradisional dengan teknik psikoanalitik. Contoh kasus, seorang siswa bernama Andi berusia 16 tahun mengalami kesulitan motivasi dan merasa tertekan di sekolah. Nilai-nilainya menurun dan ia sangat merasa bahwa hidupnya tidak memiliki tujuan. Nah, menganalisisnya itu dengan cara satu, identifikasi masalah utama. Andi merasa tertekan dan tidak termotivasi di sekolah. Dia merasa hidupnya tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua, evaluasi makna hidup. Melalui wawancara, diketahui bahwa Andi merasa sekolah hanya membebani dan tidak melihat pentingnya belajar untuk masa depannya. Dia merasa tidak ada yang benar-benar berarti dalam hidupnya saat ini. Yang ketiga, eksplorasi nilai dan tujuan. Terungkap bahwa Andi sebenarnya memiliki minat besar dan dalam musik dan ingin menjadi musisi. Dia juga menghargai persahabatan dan merasa bahagia saat membantu temannya. Yang keempat, identifikasi hambatan. Andi merasa terjebak dalam rutinitas sekolah dan tidak memiliki waktu atau dukungan untuk mengerjakan minatnya dalam musik. Dia juga merasa kurang mendapatkan dukungan dari orang tua yang lebih mengutamakan prestasi di akademis. Yang kelima, reframing perspektif. Bantu Andi melihat sekolah bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai cara untuk mengembangkan disiplin dan keterampilan yang juga bisa mendukung minatnya dalam musik. Andi untuk melihat setiap pelajaran sebagai kesempatan untuk belajar sesuatu yang mungkin berguna di masa depan. Yang keenam, penentuan tindakan yang bermakna. Bersama-sama buat rencana untuk Andi ini termasuk mengkoleksikan waktu untuk berlatih musik setiap hari setelah menyelesaikan tugas sekolah, berbicara dengan guru tentang proyek musik dan mencari kelompok musik atau band di sekolah komunitas. Yang ketujuh, implementasi dan evaluasi. Dukung Andi dalam mengerjakan rencana tersebut. Evaluasi kemajuannya secara berkala untuk melihat apakah yang perbaikan dan motivasi dalam persamaan bermaknanya. Lakukan penyesuaian jika diperlukan, misalnya dengan menambahkan kegiatan yang Andi sukai atau mencari mentor musik. Hasilnya, setelah beberapa bulan menjalankan rencana tersebut, Andi mulai menunjukkan peningkatan motivasi. Nilai-nilainya mulai membaik karena ia merasa lebih termotivasi dan memiliki tujuan yang jelas. Dia juga bahagia karena bisa mengejar minatnya dalam musik dan merasa lebih didukung oleh orang tua dan guru. Dalam logoterapi, Andi dapat menemukan kembali makna dalam hidupnya melalui kegiatan yang ia suka dan melalui pengenalan nilai-nilai pribadi yang penting baginya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.